Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ya, kali ini yang mau kita bahas yaitu tentang belasan pinjol ini sebenarnya tidak perlu Anda bayar dan kenapa, Bang? Pasti itu pertanyaan Anda. Dan apa yang harus kita lihat dari pinjol-pinjol itu sehingga mereka tidak layak untuk dibayar atau tidak usah Anda bayar lagi. Ini penting buat teman-teman semuanya yang baru telat bayar per 18 Maret 2024. Ini demi kepentingan Anda mumpung ini bulan suci Ramadan. Dan sebentar lagi juga kita memasuki 1 Syawal, lebaran bagi umat muslim. Otomatis kita juga harus mempunyai dana cadangan untuk bekal kita di lebaran nanti. Tapi kalau pinjol-pinjol ini masih kita ikuti untuk melakukan pembayaran sementara mereka ada hal-hal yang sebenarnya mereka tidak boleh untuk dibayar lagi. Simak video ini sampai habis, jangan Anda skip juga. Dan jangan lupa buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Karena supportan dan dukungan Anda menjadikan channel ini makin berkembang lagi dan saya makin semangat memberikan motivasi dan edukasi. Dan untuk teman-temanku semuanya yang mau bergabung di grup WhatsApp atau mau konsultasi langsung bersama saya, silahkan klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Nanti ada nomor handphone dan di sana sebagai bentuk apresiasi Anda, dan saya pun juga bisa menilai di sini mana orang-orang yang berhak untuk kita berikan edukasi dan mana mereka yang punya kepentingan lain, karena banyak juga yang mereka pelaku tapi bermodus sebagai korban. Ya, yang belum mensupport silahkan. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Pinjol-pinjol legal yang tidak layak untuk kita bayar. Ada belasan pinjol legalnya resmi terdaftar di OJK. Teman-teman pasti juga, Bang, mana daftarnya, Bang? Bang, mana daftarnya, Bang? Konsepnya bukan di sana. Bukan daftar nama aplikasinya, tidak. Tapi Anda bisa menilai sendiri seperti apa tindakan-tindakan yang mereka lakukan ketika Anda telat bayar, tidak mampu bayar, dan tidak sanggup bayar. Anda boleh catat hal ini dan tolong kalau ada kesamaan di sana nanti, Anda tolong berhenti untuk membayar apapun pinjolnya. Saya bukan mengajarkan Anda sesat, tapi kita harus perjuangkan hal ini, kita harus tegakkan supaya pinjol tidak terlalu menindas kita habis-habisan. Tapi kalau ini kita biarkan seperti ini, Anda juga tetap melakukan pembayaran dengan cara gali lubang tutup lubang. Anda melakukan pembayaran dengan menjual aset-aset yang ada. Yang terjadi adalah pinjol akan menjamur di Indonesia dan otomatis akan banyak lagi orang-orang yang jadi korban gara-gara Anda yang selalu melakukan pembayaran padahal Anda tahu ini tidak layak untuk dibayar. Ini yang mau saya terangkan sama teman-teman semuanya. Teman-teman yang telat bayar, yang tidak mampu bayar di pinjol, tolong dicatat dan siapkan pulpen Anda. Pinjol yang tidak perlu Anda bayar sama sekali, ya, supaya Anda tidak berkeliaran kemana-mana seperti kacang yang tidak ada arahnya, tidak ada yang mau dililit. Anda malah meraba ke sini, meraba ke sana. Bang, benar apa tidak, Bang? Ada DC ke lapangan. Bang, benar apa tidak, Bang? Mereka akan berkunjung ke rumah. Ini saatnya untuk Anda catat. Yang paling pertama adalah pinjol yang tidak perlu Anda bayar, pinjol yang sampai detik ini masih menggunakan nada ancaman. Ayo, siapa yang mendapatkan ancaman per hari ini? Anda tahu nggak nama aplikasinya? Walaupun mereka tidak menyebutkan nama aplikasi itu secara langsung, pasti Anda bisa tahu Anda jatuh tempo di aplikasi mana, berapa nominal yang mereka tuliskan di sana. Anda catat nama aplikasinya, selamanya berhenti membayar. Resikonya cuma satu, BI checking. Tapi kalau ancaman ini kita biarkan dan kita malah terjadi memperpanjang, mencicil, kasihan saudara-saudara kita berikutnya, mereka akan nyemplung juga ke pinjaman online dan mereka akan dicaci seperti Anda hari ini juga. Makanya kalau Anda sudah menemukan ancaman per hari ini dari pinjol manapun, mau itu legal, pinjol raksasa, pinjol besar, mau itu pay letter dan segala macam, kalau mereka menggunakan nada ancaman, Anda catat nama aplikasinya selamanya. Bukan sekarang aja, selamanya. Resikonya cuma satu, BI checking. Anda tidak akan mungkin nama Anda masuk BI checking semuanya, mengingat orang yang telat bayar pinjol itu bukan 1 atau 2 orang.
tapi ada puluhan juta. Jadi Anda nggak usah khawatir soal by checking, nggak usah khawatir soal blacklist. Yang penting kita luruskan dulu, jangan menagih menggunakan ancaman, jangan selalu menagih dengan intimidasi kekerasan. Ini yang harus kita putus dulu. Tapi kalau teman-teman semuanya tidak sepakat untuk memutus itu, besar kemungkinan gara-gara Anda yang saya salahkan lagi. Anda ketika diancam Anda memperpanjang, ketika diancam Anda mencicil, ketika diancam Anda membayar, Anda yang harus bertanggung jawab kalau ada orang berikutnya juga mengalami diancam dengan hal yang sama. Itu karena Anda selalu mencicil, memperpanjang, menggali lubang tutup lubang kalau sudah mendapatkan ancaman. Makanya mulai hari ini Anda catat, ada pinjol manapun mau seperti apapun pinjolnya, kalau mereka menagih menggunakan ancaman, berhenti membayar. Ya, karena kita telat bayar itu tidak untuk diancam. Kita telat bayar, kita sudah dibebankan dengan denda. Dan kita sudah membayar bunga yang besar sama mereka. Sebelum pencairan mereka sudah memotong biaya layanan yang cukup besar juga. Jadi memang tidak pantas Anda itu untuk diancam-ancam. Yang kedua adalah juga tidak kalah penting. Pinjol yang selalu menyematkan akan memproses Anda ke jalur hukum. Pinjol yang selalu mengancam Anda juga dengan penjara 372, 378. Anda juga catat semua aplikasi itu dan Anda tolong berhenti bayar. Ini benar-benar ya buat teman-teman semuanya. Jangan ada yang bertanya, "Bang, kalau saya berhenti bayar, mereka datang ke rumah." Buang dulu hal-hal seperti itu. Kalau ini tidak kita buang, hancur nanti ke depannya. Nggak bisa kita meluruskan. Kalau Anda mengandalkan pemerintah, Anda mengandalkan OJK, seumur hidupmu pinjol tetap akan seperti ini. Ya, pinjol mempunyai dua wajah. Petinggi-petinggi yang ada di negara ini selalu beranggapan pinjol legal ini adalah yang paling terbaik. Padahal permasalahan yang paling banyak kasusnya ada di pinjol legal. Hanya saja yang dikambing hitamkan pinjol ilegal. Makanya kompain kalau memang mau galbay nasional, cari tahu hal-hal apa yang dilanggar oleh pinjol legal itu. Ya, untuk yang kedua, mereka yang selalu mengirimkan sama Anda untuk menghubungi kontak-kontak yang ada. Anda juga catat baik-baik siapa debt collector atau pinjol mana yang selalu katanya akan menghubungi saudara, famili, keluarga. Catat nama aplikasinya, tolong berhenti membayar. Habis itu, pinjol yang selalu menghubungi Anda secara terus-menerus tanpa henti, berganti-ganti nomor. Ya, Anda harus cari tahu juga nama aplikasinya apa. Ini harus kompak loh. Tapi kalau hanya satu atau dua orang, Anda tanggung aja penderitaannya sendiri-sendiri gitu loh. Kalau Anda tidak mau kompak, Anda masih bandel juga bilangin, "Wah, nanti Bang, kalau saya nggak bayar nanti saya di penjara, saya nggak bayar nanti saya diperdata." Stop dulu pemikiran-pemikiran itu. Kita hadapi dasarnya dulu. Ya, kesalahan kita tidak mampu bayar ini bukan karena kita sengaja, tapi memang keadaan. Sampai detik ini Anda masih berusaha, apakah usaha Anda sudah membuahkan hasil? Pasti Anda jawab, "Belum Bang, untuk makan aja susah, memenuhi kebutuhan aja susah." Ya sudah, kalau memang itu jawabannya, berarti tepat mereka yang mengancam Anda berhenti bayar. Biarkan nama kita di blacklist, biar seumur hidup Anda tidak berhubungan lagi dengan yang namanya riba. Ya, hutang-hutang itu kalau Anda tidak mampu mengendalikan, Anda bisa dimakan oleh hutang-hutang itu sendiri. Ya, itu juga harus Anda catat, pinjol yang menghubungi Anda secara terus-menerus. Pinjol yang sengaja mempermalukan Anda, menghubungi kontak darurat Anda dengan sistem adu domba, atau menghubungi kontak darurat Anda menyampaikan nominal-nominal hutang Anda. Tolong catat semuanya. Ya, kalau ini benar-benar Anda lakukan, saya yakin puluhan bahkan belasan sampai puluhan pinjol itu memang nggak pantas untuk Anda bayar. Karena kita nggak tahu lagi nih harus melapor kemana. Kalau kita hanya mengumpulkan bukti demi bukti, kita kirimkan ke OJK, yang disalahkan tetap Anda. Anda kirimkan ke OJK lagi, nanti OJK oper ke aplikasinya. Jadi ini percuma. Makanya jelas-jelas saja, mereka melakukan pelanggaran, kita kasih efek jera. Asalkan Anda kompak, pasti nantinya akan dilirik juga. Pasti akan viral juga. Apa sebenarnya yang terjadi? Ya, jadi nggak usah mengandalkan lembaga ini, lembaga itu, lembaga ini, nggak usah. Andalkan saja diri Anda sendiri. Ya, catat semua aturan-aturan itu dan Anda berhenti membayar. Nggak usah dibayar lagi.
Saya berulang kali menyampaikan sama teman-teman semuanya, resiko gagal bayar pinjol itu tidak ada yang berat, melainkan pemikiran dan diri kita sendiri. Hari ini, luruskan dan ambil satu keputusan, jangan ikuti lagi ketakutan yang ada dalam diri Anda. Lawan semuanya. Ya, catat pinjol-pinjol yang sudah tidak nyambung lagi, pinjol-pinjol yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, pinjol yang tidak sesuai dengan SOP. Saya nyatakan hutang Anda lunas semuanya dan Anda berhenti membayar. Itu cara yang paling cepat untuk Anda lepas dari jeratan pinjol. Tapi selagi Anda masih, saya usahakan dulu bang, saya cari dulu dengan hasil kerja, saya kumpulkan dulu, percaya sama saya. Ketika Anda sudah miskin banget, Anda akan kembali lagi kepada saya dengan mempertanyakan hal yang sama. Jadi sebelum Anda dimiskinkan dan dihancurkan sehancur-hancurnya, berhentilah mulai dari sekarang. Yo, tampung apa risikonya? Misalnya risikonya BI checking, silahkan. Oh, ada sekarang tertulis sama OJK kita mau diproses hukum, silahkan. Nggak ada masalah, kalau pinjol mau kenapa tidak? Daripada kita disibukkan, diancam, dicaci maki, dihina, tapi kita nggak tahu ini pinjol mana, orang mana, yang ada nyesek dalam diri kita. Ya, ini buat teman-temanku semuanya. Jadi tidak ada lagi yang bertanya kapan DC datang ke rumah, daerah mana yang dikunjungi, di penjara atau tidak, diproses jalur hukum atau tidak. Sekarang gantian. Kita menemukan debt collector tidak sesuai dengan SOP, kita hentikan segala bentuk pembayaran terhadap aplikasi mereka. Dengan seperti itu, kita memberikan efek jera kepada debt collector dan pinjol, bahwasanya tidak semuanya orang-orang ketakutan kalau selalu menggunakan ada ancaman. Supaya apa? Supaya pinjol melalui debt collectornya merubah persi-persi mereka untuk melakukan penagihan terhadap orang-orang yang telat bayar lebih humanis lagi. Ya, jangan diutamakan ancaman, jangan diutamakan caci maki, jangan hanya dipermalukan. Ya, ingat harga diri Anda itu jauh lebih besar. Jadi jangan mau diinjak-injak hanya sebatas hutang 1 juta. Kapan perlu mereka sudah ancam Anda, mereka bayar mahal, hal itu kita hentikan semuanya. Ya, setuju apa tidak buat teman-teman semuanya? Silahkan Anda catat pinjol-pinjol mana yang tidak sesuai dengan SOP, pinjol mana yang selalu melanggar aturan, pinjol mana yang selalu mencaci maki dengan ancaman segala macam. Catat nama aplikasinya, ya sudah berhenti bayar. Jadi saya tidak pengen lagi mendengar di kolom komentar nanti, bang, pinjol ini ada FC nggak? Bang, pinjol ini ada DC nggak? Bang, pinjol ini kira-kira resikonya apa sih? Bang, didatangi ke rumah nggak? Jangan ada lagi yang bertanya itu. Kalau ada lagi, saya pastikan Anda tidak menonton saya sampai habis gitu loh. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa membantu buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa juga untuk Anda support terus channel Solusi Utang, supaya channel Solusi Utang makin berkembang lagi dan saya makin semangat lagi memberikan motivasi dan edukasi. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Di malam ini mata tidak terpejamkan, mikirin hutang yang gak pernah habis. Akibat kecerobohan, terjebak di dunia hutang. Pinjol, pinjaman tolol, membunuh tanpa menyentuh. Solusi hutang tanpa basa-basi, menyelamatkan semua generasi. Berhentilah, berhentilah, gali lubang, tutup lubang. Ingatlah, ingatlah, lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya. Lebih baik
malu sesaat daripada hancur selamanya.